Sobat Citana, gimana kabarnya? Masih ada yang menjalani isolasi mandiri ya? Tetap semangat ya, dan tetap berpikir yang positif. Selain melakukan aktivitas fisik seperti olahraga simpel di dalam rumah, udah pernah nonton belum videonya yang saya buat? Nah, teman-teman juga harus memakan makanan yang sehat. Nah, dari teman saya, panduan nutrisi selama isolasi mandiri COVID-19, dikatakan bahwa 150 juta orang mengalami penularan penyakit melalui makanan. Wah, banyak sekali ya. Dan lebih dari 175.000 diantaranya bisa meninggal. Nah loh, selain itu ada juga orang-orang yang memiliki penyakit komorbid yang mudah tertular melalui makanan dan bisa memperburuk keadaan penyakitnya. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan, kenapa kita harus memperhatikan makanan yang sehat selama kita isolasi mandiri, karena melihat beberapa dari mereka itu bukan hanya mengeluh gangguan pernafasan, tapi gangguan pencernaan seperti mual, muntah, maupun diare. Nah, teman-teman, saya dapat artikel yang bagus tentang panduan nutrisi isolasi mandiri pada orang-orang yang menderita COVID-19 yang terkonfirmasi positif. Penulisnya adalah Dr. Jualita Surapsari, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik, Dr. Diana F. Suganda, Magister Kesehatan Spesialis Gizi Klinik, dan Dr. Eleonora, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah hal yang paling simpel nih, teman-teman jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan. Ingat, bukan hanya pada saat kita makan, tapi juga pada saat kita memasak atau menyiapkan makanan tersebut. Yang kedua adalah makan dengan kebutuhan nutrisi yang seimbang. Yang gak suka sayur, ayolah, sekarang saatnya kalian udah mulai suka sayur. Makan sayur 3 kali sehari loh, kalau usahakan. Dan juga diselingi dengan buah 2 kali sehari. Makanya jadwal makannya diatur, 3 kali porsi makan besar dengan 2 kali makan selingan. Bisa lah pasti. Juga kebutuhan hidrasi cairannya dicukupi ya. Nah, teman-teman harus minum air putih. Air putihnya 8-10 gelas sehari. Bisa diatur 2 gelas pagi hari, 2 gelas setelah makan siang, 2 gelas pada saat selingan sore hari, dan 2 gelas pada saat makan malam. Nah, buat yang suka makan asin, coba dikurangin dulu konsumsi garamnya, dihitung sekitar 5 gram sehari atau setara dengan 1 sendok teh selama 24 jam. Teman-teman juga harus baca label informasi nutrisi ya. Ada beberapa makanan yang kandungan garamnya tinggi seperti makanan instan atau snack. Ingat, cara memasaknya juga diperhatikan. Alternatif cara memasak yang disarankan adalah direbus, dipepes, dikukus, maupun dibacem. Nah, kurangi kandungan atau makanan-makanan yang diproses dengan cara digoreng. Ingat teman-teman juga memperhatikan cara menyimpan makanannya. Makanan dari luar atau makanan atau bahan masakan yang teman-teman bawa sebaiknya harus dicuci terlebih dahulu sebelum diproses atau sebelum disimpan di tempat penyimpanan ataupun di kulkas. Teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang sebaiknya dikurangi atau tidak dilakukan pada saat isolasi mandiri. Ayo yang perokok, kurangi atau kalau bisa sih dihentikan kebiasaan merokoknya. Diganti dengan aktivitas fisik seperti olahraga. Yang kedua, kurangi minuman yang beralkohol karena daya tahan tubuh kalian sedang turun. Nah, jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kandungan gula tinggi. Misalnya, seperti jus buah, dikurangi pemanis tambahannya. Dan kurangi juga sirup atau minuman favorit saya suka kok sebenarnya minum boba. Nah, sebaiknya pada saat isolasi mandiri konsumsinya dikurangi. Nah, teman-teman yang suka begadang, termasuk saya nih, minuman yang berkafein juga dikurangi ya, seperti kopi. Makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi juga disarankan tidak dikonsumsi berlebihan. Apa saja makanan dengan lemak jenuh tinggi? Misalnya seperti mentega, minyak kelapa, gorengan, krim maupun keju. Enak-enak ya. Tapi sebaiknya teman-teman pada saat isolasi mandiri itu harus mengurangi konsumsi makanan dengan lemak jenuh tinggi. Makanan yang mengandung lemak trans juga sebaiknya dikurangi seperti makanan cepat saji, kue, donat, snack maupun margarin. Teman-teman juga harus paham seperti yang saya katakan tadi bahwa makanan-makanan yang mengandung garam tinggi itu bukan hanya dari garam yang kita masukkan pada saat kita masak, tapi juga seperti makanan cepat saji, makanan kaleng maupun snack kemasan sebaiknya dikurangi pada saat teman-teman menjalani isolasi mandiri. Nah, yang paling simpel juga adalah bagaimana cara kita makan. Cara kita makan selain kita cuci tangan di air yang mengalir dan sabun, teman-teman juga sebaiknya tidak makan dengan cara kumpul-kumpul. Ayo dong,
Kita kan nggak mau orang-orang yang kita sayangi maupun orang yang kita cintai juga tertular dari kita. Nah, sebaiknya makanannya itu dikonsumsi sendiri. Jadi jangan kumpul-kumpul dulu deh, makannya makan sendiri dulu ya. Dan juga ingat, tetap semangat, jangan lewatkan waktu makan, jangan lupa makan, dan jangan terlambat makannya. Cukup tidur juga ya, istirahat 6-8 jam sehari, dan jangan lupa olahraga dan berjemur. Seperti yang saya sarankan, berjemur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, multivitamin yang disarankan selama isolasi mandiri adalah vitamin C 2 kali 500 mg per oral setelah makan, zinc 2 kali 20 mg per oral setelah makan, dan vitamin D 1 kali 5000 international unit setelah makan. Teman-teman juga bisa memilih untuk mengkonsumsi multivitamin yang mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, selenium, maupun vitamin E yang dikonsumsi 1 tablet per hari setelah makan. Nah, nggak terlalu sulit sih, seperti yang simpel, jangan dibikin sulit. Dan kalaupun sulit, bikin tenang, jangan panik, dan semuanya bisa kita atasi dengan berpikir yang positif. Dengan cara menonton hal yang positif seperti YouTube Cerita Ana. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Cerita Ana ya. See you!